semua. Assalamualaikum. Oke, selamat siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap menjalankan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, yang semangat dong kalau udah siap. Loyo banget sih. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya sama-sama. Ketua kelas di sini siapa? Ulan. Oke, Ulan boleh tunjuk ya doanya. Yang baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir? Zikri, Bu. Zikri Sama sama Sandi. Oh, Sandi. Kenapa tuh kira-kira kabarnya? Sakit, Bu. Sakit mereka. Oh ya udah, beneran sakit kok bagaimana? Bacanya kurang cukup, Bu. Oh Iya. gitu, sakit karena cuaca ya. Kita doakan ya supaya Sandi dan juga Zikri cepat sembuh. Amin. Nah, oke. Di sini mana spidol tadi? Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, siapa yang masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Nanti ibu kasih nilai plus. 2 dimensi berarti. Itu lebih plus dulu. Materi lebih berat. Iya, dimensi ini jenis media sama alatnya. Media sama alat saya semi 2 dimensi, dua jenis alat sama media, kanvas, kuas, cat, gitu-gitu. Catnya tuh cat apa aja, gitu. Tiba-tiba Kaget kan, kok kalian kaget? Saya juga ngomong nggak ada diri tadi. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu soal media sama alat-alat berkarya seni dan dimensi? Ayo angkat tangannya. Oke, Naswa, apa? kalau misalnya media untuk melukis itu pakai kanvas, Bu. Kanvas, cat. Terus kalau misalnya gambar tuh pakai kertas, pensil, pena. Terus kalau misalnya bikin patung tuh pakai warna liat, Patung? sama butir. Patung. Oh, materi kita kan masih ini, masih 2 dimensi. Yang kemarin kan kita baru hari ini ya. Gak apa-apa, berarti Naswa tuh udah membaca ya di rumah. Yang lain juga ikutin tuh yang kayak gitu. Oke. Ya, jadi itu materi kita minggu lalu udah selesai tuh mas soal masalah 2 dimensi. Nah, sekarang kita masuk materi baru nih. Karya seni 3 dimensi. Karya seni. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu karya seni 3 dimensi? Saya, Bu. Oke, apa? Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang dapat dilihat dari segala arah, memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, dan memiliki ruang. Bagus, bener ya yang dibilang sama siapa namanya? Nafisa. Ah iya, Nafisa, pintar ya. Ayo, biar tepuk tangan dulu dong buat Nafisa hari ini. Jadi, karya seni 3 dimensi itu dia tuh mau seperti yang dibilang Nafisa tadi ya, dia punya tinggi, dan juga ruang. Ini aja yang diingat kata kuncinya ya. Kan kalau karya seni 2 dimensi dia tuh nggak punya ini, dia cuma punya panjang sama lebar. Itu dia yang ngebedain dia itu sama karya seni 3 dimensi. Nah, selanjutnya karya seni 3 dimensi ini tuh dia punya jenis-jenisnya juga. Jenis. Ayo, di sini siapa yang tahu jenis-jenis karya seni 3 dimensi? Ayo angkat tangannya. Oke, Titi.
juga punya jenis-jenis juga. Ayo, siapa yang tahu? Selain Titi. Ayo bantu Titi buat jawab. Jenis patung kok. Ya, Abstrak tuh. patung abstrak. Nah, itu tuh termasuk ke patung non figuratif jadinya. Nah, jadi dia tuh ada figuratif dan non figuratif. Nah, non figuratif kayak yang dibilang sama Bulan tadi, abstrak. Kalau figuratifnya apa? Ayo di sudut sana apa? Realis. Realis. Realis gimana nih? Bentuknya seperti manusia. Iya. Hewan. Potret. Oh iya, itu masih manusia tuh. Iya. Jadi patung figuratif itu dia yang menyerupai hewan sama manusia. Itu maksudnya ke figuratif. Manusia dan juga hewan. Kalau yang kayak abstrak, terus dia cuma benda-benda, nah itu tuh dia maksudnya non figuratif. Nah ini kan patung ya. Selanjutnya apa lagi tuh karya seni 3 dimensi yang pernah Ananda semua lihat? Keramik bu. Keramik. Oke, keramik juga termasuk ya. Dia tuh termasuk ke kriya. Berarti kriya. Siapa di sini yang tahu apa itu kriya? Nah, contohnya ini tadi ya, keramik. Siapa yang tahu apa itu kriya? Ayo, buat. Karya seni 3 dimensi yang memiliki fungsi. Fungsi, ya benar. Kata kuncinya itu fungsional. Dia itu lebih mengedepankan fungsi fungsionalnya itu daripada fungsi estetikanya. Kayak patung kan, kalau patung tuh dia tuh cuma mengedepankan nilai keindahannya aja gitu ya. Dia tuh nggak peduli dia tuh berguna nggak buat kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak keramik tadi. Keramik tuh yang kita lihat sehari-hari tuh apa ya yang kita pakai gitu, yang buat bantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kalau kayak keramik lantai bu, ya keramik lantai benar. Terus apa lagi? Pas bunga. Vas bunga. Terus banyak tuh. Ayo, oke. Gelas. Oh, gelas. Oh iya, gelas ada ya yang dari itu. Eko dari dinding sih. Dinding bu. Jam dinding ada. Pernah Bulan lihat? Pernah bu. Pernah. Iya. Mahal tuh ya berarti. Umar dulu juga ada jam dinding dari keramik. Bagus tuh. Nah, selanjutnya itu selain dari patung sama kriya, ayo ada lagi yang tahu? Relief bu. Relief. Itu masih terlihat dalam 2 dimensi. Relief ya. Kalau relief dia itu termasuk ke karya 3 dimensi sebenarnya, karena dia kan bisa dilihat ya tingginya itu berapa. Kalau karya seni 2 dimensi kan dia nggak punya yang namanya tinggi. Jadi relief itu termasuk ke karya seni 3 dimensi ya. Dan dia itu termasuk ke patung sebenarnya. Dia juga nggak punya nilai fungsional kan, cuma hiasan doang. Terus apa lagi yuk? Instalasi. Instalasi. Benar. Apa tuh yang dimaksud karya seni instalasi? Instalasi itu apa bu? Itu dia yang ibu tanyain. Nah, ayo bisa jawab. Naso apa itu instalasi? Gak tahu. Ayo bantu Naso dong. Jawab apa yang karya seni instalasi? Ayo. Kayak sesuatu yang untuk menempatkan sesuatu agar bisa digunakan. Kayak Pertanyaan ulang. Oh, di mana? Bener ya. Bilang makasih udah bantu jawab sih. Oke, jadi seni instalasi itu dia tuh lebih berfokus ke penataan ruangan. Biasanya tuh dia ditemukan di pameran-pameran. Tapi di sini ibu kasih contoh satu ya. Karya seni instalasi bambu yang ada di Jakarta dekat HI. Karya si Joko Arianto. Ya, Arianto gak sih? Oh iya, Avianto. Maaf, salah.
karya si Joko Avianto. Ada yang tahu nggak Joko Avianto itu siapa? Nggak ada ya. Dia itu seniman Indonesia. Nah, kemarin dia tuh bikin karya seni instalasi yang gede banget tuh dari bambu. Dia bikin kayak bambu itu ditombain gitu banyak, terus dibikin kayak pusaran-pusaran gitu, keren lah pokoknya. Untuk ASEAN besok gitu. Kita nata aman ya. Selanjutnya apa? Ya ada 4. Ayo satu lagi. Yang bisa jawab ibu kasih nilai plus deh. Yuk. Arsitektur. Ya benar, arsitektur. Siapa yang jawab tadi? Ibu kasih nilai plus. Nafisa. Nafisa lagi ya. Pinter nih Nafisa nih. Nah, dah. Tuh. Arsitektur. Apa itu karya arsitektur yang di sebelahnya Nafisa? Miniatur bisa. Miniatur model. Miniatur model. Model apa nih maksudnya? Arsitektur. Nah, dari kata-katanya aja nih. Kira-kira itu apa? Kayak model miniatur dari bangunan. Ah iya, kata kuncinya itu bangunan. Jadi ingat-ingat aja kata kuncinya. Bangunan. Contohnya itu miniatur dari sebuah bangunan. Biasanya tuh dipakai para arsitek buat mereka tuh bikin mock up-nya dulu sebelum mereka bikin bangunan biar mereka bantu gitu. Dan itu tuh ngebantu biar nggak salah-salah. Nah itu ya kira-kira jenis-jenis dari karya seni 3 dimensi ya. Terus ada lagi alat sama bahannya. Alat dan bahan, alat dan medianya. Nah, medianya itu ada media keras, lembut, sama menggunakan limbah. Siapa yang di sini yang tahu contoh media-media keras dalam pembuatan patung? Ayo Bu. Kayu. Batu. Terus Logam. logam. Ah, bagus ya. Kayu. Apa lagi? Batu. Logam. Nah, terus bahan yang lembut apa? Tanah liat. Tanah liat, terus Sabun. sabun, Clay. pesisir, clay, terus ayo Nasa bersuara dong. Gibson. Gibson masuk ke tanah liat. Gibson masuk ke Gibson masuk ke yang keras apa yang lembut? Ayo, siapa yang tahu? lembut jadi keras semua. Ayo, lembut atau keras gipsumnya? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ampun, gipsum itu termasuk keras ya, karena walaupun dia itu awalnya dia berbentuk serbuk, terus dia juga pasti abit itu lembut, tapi kan nanti jadinya dia keras, jadi dia masuknya itu keras. Gak ada di tengah-tengah ya. Semen ya Bu? Iya, semen juga. Terus lembut tadi clay ya, clay. Tanah liat Bu. Tanah liat. Plastisir. Plastisir. Berkertas Bu. Bubur kertas itu termasuk mana? Oh Bu. Una. Limbah. Kalau ibu bilang enggak gimana? Kan lembut Bu. Itu ada yang limbah. Iya, itu dia yang limbah. Masuk ke limbah. Kenapa dia masuk ke limbah kalau gitu? Karena olahan Bu. Dari sampah. Iya, kertas itu sebenarnya masuk ke limbah. Cuma kalau dari sifatnya, dia itu emang ke lembut. Kertas ya tadi. Terus apa lagi? Limbah Bu. Ya, yang limbah. Kalau kayak tutup botol gitu bisa Bu. Bisa. Sampah plastik. Sampah plastik juga bisa. Ada tuh yang bikin patung dari sampah plastik. Pokoknya dia itu dari limbah, berarti dia itu dari bahan yang didaur ulang. Bahan daur ulang.
Nah, itu ya. Terus alat-alatnya lagi. Ada begitu. Alat. Yuk, siapa di sini yang tahu alat-alatnya? Bunsir. Tuh, nah ibu ada bawa nih contoh beberapa bunsir. Nah, di sini ada yang pernah lihat bunsir itu gimana belum? Udah ada? Udah ada belum yang pernah lihat? Bunsir itu? Belum ya? Aduh, sebentar ya. Nah, iya. Nah, jadi bunsir tuh bentuknya kayak gini. Itu ada yang dari kayu, terus ada yang dari besi juga. Nah, kira-kira nih yang ibu pegang sekarang nih dia bentuknya dari apa? Kayu. Tapi di ujungnya besi kan? Nah, kira-kira nih kalau misalnya dia dari kayu kayak gini, dia tuh buat yang kayak gimana? Kenapa ya untuk tanah gitu? Kok yakin? Kalau sama kayu juga nanti patah. Betul. Jadi kalau misalnya kayu kayak gini tuh dia biasanya buat tanah liat atau bahan-bahannya itu yang lembut, karena dari segi bahannya aja dia itu lembut kan. Kalau misalnya ini digunain buat patung-patung yang terbuat dari batu pasti dia rusak, begitu ya. Nah, selanjutnya selain dari bunsir apa? Bunsir. Kalau misalnya dia pakai bahan yang keras apa dong alatnya? Pahat. Nah, pahat bener ya, pahat. Nah, pahat ini juga banyak macamnya, nanti ya kita bahas nanti selanjutnya. Nah, jenis pahat apa? Palu bisa. Nah, palu juga termasuk. Biasanya tuh dia dipakai buat alat-alat yang keras juga kayak batu gitu kan. Palu. Terus apa lagi? Mesin las. Bener juga. Contohnya buat pakai batu gimana tuh? Konstruksi. Nah, bener. Nah, itu tuh. Bagus ya. Jadi yang dibilang sama teman-teman tadi bener. Ada alat las. Terus ada juga apa tadi? Buat alat konstruksi ya. Ini biasanya kalau yang keras-keras kayak bunsir itu, palu, alat las itu buat batu-batu yang bersifat itu konstruksi. Enggak ya, alat enggak termasuk, cuma palu sama alat las. Nah, terus ada satu lagi, patung itu dia tuh dengan cara mencetak atau namanya tuh casting. Di sini ada yang tahu nggak casting itu gimana? Cetak tuh. Yang cetaknya itu gimana, Bulan? Ayo, gimana? Cetakan. Cetakannya tuh gimana gitu? Seperti apa dia? Pakai gipsum. Gipsum. Iya. Ya, benar. Terus biasanya juga ada yang pakai bubur tanah liat dituangin ke dalam cetakan gipsum itu biar dia bentuk nanti keras. Nah, cetakannya tuh dikeluarin dari cetakannya, terus dikeringin, baru dibakar. Biasanya ibu lihat itu tuh di keramik. Jadi gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ya materi kita hari ini. Nah, dari penjelasan yang udah ibu jelasin panjang lebar tadi itu tuh, siapa di sini yang bisa nyimpulin dari awal sampai akhir? Sebisanya aja nggak apa-apa. Naswa, oke. Karya seni 3 dimensi itu karya seni yang bisa dilihat dari segala abu. Nah, terus kalau jenis-jenisnya ada kayak patung, lukisan, terus ada kayak relief, keramik. Terus kalau alat dan media, kayak medianya tuh ada yang kayak media keras sama lembut gitu.
sama ada yang dari sampah-sampah Bu. Nah terus kalau alatnya itu biasanya pakai butsir, pahat, palu, sama apa ya? Itu aja sih Bu. Oh ya, oke. Jadi tepuk tangan dulu dong buat Naswa karena udah bisa menjelaskan kita semua. Oke, keren ya Naswa, bagus. Nanti ibu ini ya, ibu kasih nilai plusnya terus juga buat tugas minggu depan. Nah, ini ada tugas minggu depan nih yang menarik. Minggu depan ibu pengen kalian buat bawa alat-alat sama bahan buat bikin patung sederhana. Beli plastisin. Nah, itu kan ada di ATK. ATK kan yang jual ya Bu. Nah, kalian bawa ini ya, bawa itu plastisin. Nah, buat Naswa ini rewardnya. Karena Naswa udah bisa jelasin hari ini, minggu depan Naswa nggak usah bawa alat sama bahan. Udah ibu sediain. Itu ya. Makanya, jadi kalian tuh harus lebih aktif biar dapat kayak gitu kan nggak keluar modal di awalnya gitu. Oke. Nah, jadi itu kesimpulan kita kesimpulan materi kita hari ini ya. Oke, tugas juga udah. Nah, karena materi kita udah habis, terus jam mata pelajaran kita juga udah habis, ibu pamit undur diri dulu ya. Tugasnya jangan lupa dibawa. Besok siapa yang nggak bawa, ibu suruh keluar